Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nahdi dari kelas Matematika 2A dengan NIM 210804619. Di video ini saya akan membahas soal-soal UAS metode statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita simak video berikut. Soal nomor 1. Seorang ilmuwan fisika ingin mengetahui pengaruh kekerasan aluminium terhadap daya regang. Oleh karena itu, penelitian melakukan 10 kali percobaan. Untuk data hasil percobaan, pilihlah 10 data pasangan X dan Y secara random. Tentukan A. Tentukan persamaan regresinya, B. Tentukan koefisien korelasinya, dan C. Tentukan koefisien determinasinya. Di sini ada data X dan data Y. Kemudian saya sudah pilih 10 data X dan Y secara random yang sudah saya salin ke Excel. Nah, ini data X dan ini data Y-nya. Kemudian kita input ke SPSS. Sebelum itu kita ke variable view-nya, kita namakan X, lalu Y. Di sini desimalnya dinolkan saja. Kemudian di rata tengah, pilih center, rata tengah. Kemudian measurenya pilih scale. Nah, baru kita masukin data-data X dan data-data Y-nya. Kita salin saja di sini data X, kemudian data Y, nah setelah itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, lalu pilih linear. Nah di sini X-nya dimasukkan ke independence, Y-nya ke dependent, lalu oke. Nah, di sini ada hasil output dari data tersebut. Ada di sini, kemudian kita fokus ke tabel koefisien. Di sini kita dapat mengetahui persamaan regresinya. Regresinya. Di sini konstannya itu adalah nilai A 274,043. Lalu di sini X yaitu nilai B-nya 0,527. Jadi kesimpulannya nilai A-nya sama dengan 274,043, B-nya 0,527. Persamaan regresinya Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya 274,043 ditambah B-nya 0,527X. Lalu yang B yang ditanya adalah koefisien korelasinya. Datanya masih sama. Lalu langsung saja kita pilih analyze. Kemudian pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, di sini X dan Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan atau di variable. Kemudian oke. Nah, di sini ada hasil outputnya. Kita dapat mengetahui di sini nilai koefisien korelasinya atau R-nya yaitu 0,148. Kesimpulannya, R atau koefisien korelasinya yaitu 0,148. Dimana rho-nya semakin mendekati 0, maka variabel X atau kekerasan aluminium semakin tidak mempengaruhi Y atau daya regang. Lalu yang C mencari koefisien determinasinya. Datanya pun masih sama. Kemudian langsung kita pilih analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Ini masih sama kayak yang di A, yang mencari regresinya. X-nya di independence, Y-nya di dependent. Kemudian oke. Nah, tadi kita fokus ke koefisien, sekarang kita fokus ke tabel
model summary-nya. Di sini R square itu koefisien determinasinya atau R kuadrat, yaitu 0,022. Jadi kesimpulannya R kuadrat atau koefisien determinasinya 0,022 atau sama dengan 2,2%, dimana sama dengan koefisien determinasi ini sama dengan kuadratnya dari koefisien korelasinya, yaitu R sama dengan 0,148. Sehingga variabel X mempengaruhi Y hanya sebesar 2,2% saja, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Soal nomor 2. 4 cara mengajar matematika telah diberikan kepada kelompok mahasiswa. 1 cara hanya diberikan kepada 1 kelompok. Setelah cara mengajar diberikan kepada mahasiswa, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Untuk data hasil belajar, pilih masing-masing 10 data secara random pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah keempat cara mengajar tersebut memberikan rata-rata hasil belajar yang sama? Nah, di nomor 2 ini di sini ada rata-rata, maka yang ditanyakan adalah analisis variansi dan populasinya lebih dari 1. Kemudian di sini ada data kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang kemudian sudah saya pilih 10 data secara random. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian kita input ke SPSS. Sebelum dimasukkan, di sini kita memberi nama hasil belajar. Kemudian kelompok belajar. Di desimalnya kita nolkan saja. Di false ini di kelompok belajar, di sini kita beri kode 1 untuk kelompok 1. Kemudian kode 2 untuk kelompok 2. Di kode 3 untuk kelompok 3. Dan terakhir kode 4 untuk kelompok 4. Nah, lalu oke. Kemudian rata tengah. Mesurnya pilih scale, yang kelompok belajarnya pilih nominal. Nah, di sini kita masukin kodenya tadi. Kode 1, kode 2, kode 3, dan kode 4. Kode 1 karena ada 10 data, maka di sini sampai 10 kode 1-nya. Kemudian 2 juga ada 10. Kemudian kode 3 juga ada 10 data. Kemudian kode 4 juga 10 data. Oke. Lalu di sini kita masukin nilainya. Di sini kelompok 1 kita salin. Kita masukin di kode 1. Kemudian di kelompok 2 kita masukkan di kode 2. Di kode 3 dimasukkan data kelompok 3. Dan terakhir kode 4 dimasukkan ke data kelompok 4. Oke. Nah, setelah di input dimasukkan, kita pilih analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA karena di sini kita mencari analisis variansi. Hasil belajarnya kita masukkan ke dependent list, kelompok belajarnya di faktor. Kemudian optionnya di sini deskriptifnya ada checklist, homogen juga di checklist.
Oke. Nah, di sini outputnya. Di sini kita dapat mengetahui mean dari data tersebut. Dan di sini ada tabel ANOVA atau ANAVA. F ini adalah rasio F-nya, yaitu 17,020, dan DF-nya ini adalah derajat bebasnya, di mana 3 yaitu sebagai pembilang dan 36-nya sebagai penyebut. Langsung aja kita lihat di tabel F-nya. Tabel F. Nah, ini di sini kelompok di sini penyebutnya 36 dan pembilangnya 3, yaitu 2,87. Jadi kesimpulannya F-nya sama dengan 17,020 F alpha dalam kurung K dikurang 1, N kurang K sama dengan 2,87. Karena F lebih besar dari F alpha dalam kurung K kurang 1, N kurang K, yaitu 17,020 lebih besar dari 2,87. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya minimal ada 2 min hasil belajar yang tidak sama. Selanjutnya nomor 3. Dari soal nomor 2, jika data hanya diambil untuk kelompok 1 dan kelompok 4 saja, masih menggunakan 10 data secara random yang sama dengan soal nomor 2. Apakah kelompok 1 mempunyai hasil belajar yang lebih baik dari kelompok 4? Di nomor 3 ini ada kata-kata lebih baik. Maka di sini nomor 3 ini ditanyakan adalah kesamaan dua rata-rata pihak kanan. Nah, karena datanya masih sama seperti nomor 2, tapi kita hanya mengambil data kelompok 1 dan kelompok 4 saja. Langsung kita inputkan saja ke SPSS-nya. Di sini nomor 1 kita beri nama hasil belajar, di nomor 2 kelompok belajar. Desimalnya kita nolkan saja. Kemudian di values kelompok belajar, di sini kita beri kode 1 untuk kelompok 1 dan kode 2 untuk kelompok 4. Oke. Kemudian di rata tengah, kemudian mesurnya hasil belajarnya scale, kelompok belajarnya nominal. Kemudian baru kita masukin datanya. Di sini kita masukin kodenya dulu. 1 untuk kelompok 1. Sebentar. Di sini. Oh, di sini. Oke. 1. Kan datanya ada 10. Kemudian kode 2 untuk kelompok 4. Oke. Di sini kita masukin datanya kelompok 1. Kemudian kelompok 1 di kode 1. Data kelompok 4 di kode di kode 2. Dan setelah kita inputkan, kita pilih analyze, kemudian pilih compare means, lalu pilih independent samples di test. Lalu hasil belajar kita pindahkan ke tes variabel. Kelompok belajarnya dipindahkan ke grouping variabel. Kemudian defining groups. Di sini grup 1-nya kode 1, grup 2-nya kode 2. Continue. Oke. Nah, di sini ada output dari data tersebut. Di sini T aksennya yaitu min 1,600, kemudian minnya di sini min 4,800.
Lalu dari di sini kesimpulannya, karena T kurang dari WA TA ditambah WB TB dibagi WA tambah WB. Di sini hasil manual yang saya hitung yaitu min 1,600 kurang dari 1,8331. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, hasil belajar kelompok 1 kurang dari atau sama dengan kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.